Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ulil. Kali ini kita akan belajar mengenai materi pengukuran, besaran, dan satuan. Oke, apa aja ini? Mari kita mulai ya. Baik, kita masuk ke materi paling pertama tentang pengukuran. Nah, pengukuran ini teman-teman udah pada tahu ya. Misalkan kalian demam, ingin melihat suhu tubuh kalian. Nah, maka ukur pakai termometer, itu pengukuran. Atau misalkan ingin lihat tinggi dan berat badan kalian, makan pakai juga timbangan sama pengukur tinggi badan, itu juga pengukuran. Kurang lebih definisinya seperti itu. Kemudian untuk melakukan pengukuran, ada alat-alat atau instrumen yang digunakan. Dalam hal ini kita akan bahas mengenai dua instrumen yang utama. Yang pertama jangka sorong dan yang kedua adalah mikrometer sekrup. Mari kita mulai dari yang paling pertama terkait jangka sorong. Nah, jangka sorong itu gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi dia cara mengukurnya suatu diameter benda itu dengan cara disorong. Jadi ini bisa disorong-sorong gini. Semakin lebar bendanya, maka dia akan disorong semakin ke kanan gitu. Nantinya nilai-nilai yang ada dalam skala-skala ini akan bisa mencerminkan lebar dari atau panjang dari benda tersebut. Ada dua skala dalam jangka sorong. Yang pertama adalah skala utama, yang paling besar ini. Lalu ada skala nonius atau skala yang di kecil ini teman-teman. Jika kita perbesar gambar ini, maka akan dihasilkan gambar seperti ini kurang lebih. Nah, cara pengukuran atau cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong itu cukup mudah teman-teman, yaitu kita menggunakan persamaan ini. X atau hasil pengukuran sama dengan X atau nilai panjang pada skala utama ditambah nilai pada skala nonius. Maksud dari nilai skala utama dan skala noniusnya adalah sebagai berikut teman-teman. Pertama, nilai dari X utama atau X pada skala utama adalah nilai pada skala utama tepat sebelum garis 0 pada skala nonius. Kakak ulangi lagi ya. Nilai XU atau nilai X pada skala utama adalah nilai pada skala terdekat sebelum nilai 0 pada skala nonius. Maksudnya gini teman-teman. Ini kan dia 3 ke 4 ya. Berarti 3,1, 3,2, 3,3 seterusnya sampai 4,0. Nah, tepat sebelum angka 0 di skala nonius ini, skala yang di bawah, paling mendekatinya adalah apa? 3,1 di sini, 3,1. Sebelumnya ya, bukan sesudahnya. Artinya nilai dari X utama adalah 3,1. Oke. Berikutnya X nonius. Nah, kalau nilai X nonius ini adalah nilai pada skala nonius yang garisnya sejajar sama skala utama. Kakak ulangi lagi ya. Nilai pada skala nonius yang garisnya itu antara skala nonius sama skala utama itu sejajar gitu. Dalam hal ini lihat di skala nonius ya, ada 0 sampai 10 ya. Nah, teman-teman lihat nanti garis mana yang sejajar sama skala utama. Ternyata setelah dilihat-lihat, nilai yang sejajar itu adalah nilai skala pada angka 7 di skala nonius. Sejajarnya sama ini teman-teman. Nah, untuk mendapatkan X noniusnya, angka 7 tadi itu harus dikali sama 0,01. Hasil akhirnya adalah 3,1 tambah 0,07 atau sama dengan 3,17. Ini dia hasil pengukuran teman-teman. Artinya diameter benda tersebut yang diukur atau panjang diameter tersebut, panjang benda tersebut, hasil pengukuran adalah 3,17 cm. Nah, itu dia teman-teman ya. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Alat berikutnya adalah mikrometer sekrup. Nah, ini berbeda dengan jangka sorong, dimana kalau jangka sorong itu dia disorong skala noniusnya atau skala gesernya. Nah, ini dia skala noniusnya dia diputar kayak gitu.
diputar-putar, bukan disorong ya. Jadi hampir sama dengan jangka sorong. Ada dua jenis skala di sini. Ada skala tetap atau skala utama, sama aja. Lalu skala nonius atau skala putar di sini dia. Atau skala geser lah, sama aja gitu teman-teman. Jika kita perbesar, nilai pada skala ini akan didapatkan gambar seperti ini. Oh ya teman-teman, ini cara menggunakannya ya. Ibaratnya di sini ada sebuah benda ya, yang dirapatkan gitu, sampai ininya rapat sekali. Nah, nantinya diameter benda tersebut atau panjang benda ini akan diketahui hasilnya dari melihat nilai-nilai pada skala utama dan skala noniusnya di sini. Oke, cara membacanya gimana? Mari kita beralih ke sana ya. Nah, rumusnya masih sama aja. X sama dengan X utama ditambah X nonius. X utamanya atau nilai pada skala utamanya adalah nilai pada skala utama tepat sebelum mengenai skala noniusnya atau berjumpa dengan skala noniusnya. Kakak ulangi lagi, X utama adalah nilai pada skala utama tepat sebelum berjumpa dengan skala noniusnya. Dalam hal ini begini dia. Ini kan 0, terus 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Dan dia ini tepat bersentuhan, tepat sebelum berjumpa dengan skala noniusnya ya. Jadinya nilai X utamanya adalah 3,5. Ditambah, nah, kalau nilai X noniusnya adalah nilai pada skala nonius yang garisnya sejajar sama skala utama. Jadi dicari aja. Ini kan 35, 36, 37. Ternyata 37 ini sejajar nih. Berarti nilainya itu adalah 37. Dan dikali lagi sama berapa? Sama 0,01 teman-teman. Ingat ya, selalu dikali sama 0,01. Karena kenapa? Karena satu skala pada nilai satu skala atau satu garis segini pada skala nonius ini itu sama dengan 0,01 mm. Aslinya gitu. Makanya ketika 37 nilai aslinya itu 0,37 gitu. Makanya dia harus dikali sama 0,01. Berikutnya tinggal diselesaikan aja ini. 37 berarti 0,37 dijumlahkan menjadi 3,87. Satuannya apa? Milimeter. Kalau yang kesorong sentimeter, kalau mikrometer sekrup dia milimeter. Kayak gitu ya. Makanya ketika teman-teman ingin mengukur benda secara lebih teliti, sangat disarankan menggunakan mikrometer sekrup karena dia menggunakan satuan milimeter yang dimana ketelitiannya lebih bagus. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut kalau begitu. Oke. Sebelumnya, besaran-besaran yang digunakan selain kita mengukur panjang tadi, juga ada alat untuk mengukur waktu, misalkan stopwatch maupun jam tangan, yang dimana teman-teman kurang lebih sudah bisa menggunakan jam tangan ya, atau jam dinding ya. Kemudian juga ada alat untuk mengukur suhu atau termometer, yang dimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi suhu. Nah, karena itu kita beralih ke materi berikutnya terkait angka penting. Nah teman-teman, angka penting ini ya banyak aturannya ya, ada sampai 6 poin ini. Kalau teman-teman ingin pause video ini silahkan untuk dibaca terlebih dahulu. Namun kakak punya metode lain yang bisa digunakan untuk lebih memahami angka penting secara lebih mudah. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, angka penting atau dalam bahasa Inggris adalah significant figure. Significant figure adalah angka-angka yang dalam perhitungan fisikanya dianggap ada. Ya kurang lebih seperti itu sih definisinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Misalkan ada sebuah angka 273. Nah, aturan pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kita singkat pakai apa aja ya.
Semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi angka ini berapa? Angka pentingnya ada 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Sama juga dengan 2, 1, 2, 2. Nah ini berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Ingat ya, semua angka bukan nol adalah angka penting. Itu poin pertama. Poin kedua adalah, misalkan ada angka seperti ini, 2022. Oh sorry teman-teman, jangan dulu terlebih dahulu yang ini. Nah misalkan ada angka 210. Nah kayak gini. Ada berapa angka pentingnya? Ingat poin kedua. Kalau poin pertama tadi semua angka selain 0 adalah angka penting, maka sesuai poin pertama tadi, ini ada berapa angka pentingnya? Ada 1, 2. Nah, angka 0 di samping kanan angka bukan 0, bukan angka penting. Jadi angka pentingnya diambil cuman 2 aja. 2 angka penting. Sama dengan 200123. Nah, ini seberapapun banyaknya angka 0 di sebelah kanannya, ini tetap bukan angka penting. Cuman tetap 2 angka penting aja teman-teman. Begitu ya. Lalu bagaimana semisal setelah angka 0 yang panjang ini ada angka lain lagi yang bukan 0, misalkan 2. Nah, berlaku poin ketiga, yaitu jika sebuah angka 0 terletak di antara 2 angka bukan 0, dalam hal ini 1 dan 2, maka itu adalah angka penting. Jadinya angka penting adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting teman-teman. Sama dengan seperti 2002 deh. Nah ini ada berapa angka pentingnya? Ada 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Jadi kalau angka 0 ada di tengah-tengahnya angka bukan 0, nah itu angka penting juga dia. Lalu kita beralih ke angka desimal. Nah masih angka bulat kan ini. Lalu gimana kalau angka desimal? Nah angka desimal ada sedikit ini deh, yang tricky gitu, yang agak-agak tricky dalam hal angka nolnya. Misalkan 3,0. Nah kalau angka desimal, angka 0 yang terletak di kanan koma atau di kanan tanda desimal itu juga merupakan angka penting. Jadi dia dihitung. Beda sama kalimat ini sebelumnya, yang itu 0 bukan angka penting. Tapi kalau di angka desimal, jika dia di kanan koma, tetap merupakan angka penting. Jadi dalam hal ini dia adalah 1, ada 2. Ada 2 angka penting. Sama dengan misalkan 3,00. Nah ini ada berapa angka pentingnya? Ada 3 teman-teman. 3 angka penting. Jadi begitu ya, agak tricky ya. Agak jangan sampai teman-teman nanti tidak bisa membedakan antara yang koma sama yang biasa ya. Lalu kurang lebih sama dengan aturan berikutnya ini. Jika ada angka 0 lagi diapit sama 2 angka bukan 0, tetap angka penting. Jadi dalam hal ini ada 4 angka penting ya. Ya kayak gitu deh. Intinya kalau di kanan koma 0 itu masih merupakan angka penting teman-teman. Lalu setelah ini ya, oh iya teman-teman, ini misalkan 0,02. Nah kalau 0,02 angka pentingnya adalah cuman 1 aja. Karena poin berikutnya adalah jika sebuah angka 0 terletak di kiri atau sebelum angka bukan 0, walaupun itu koma, dia bukan merupakan angka penting. Angka pentingnya adalah angka yang bukan 0-nya aja. Jadinya cuma 1 angka penting. Kayak gitu teman-teman. Ini sama halnya dengan 0,00012. Angka pentingnya cuma 2, yaitu 1 sama 2. 2 angka penting. Dia nggak berpengaruh nih kalau angka 0 di samping angka bukan 0.
Tapi kalau misalkan jadi dia 0,0102, nah ini sama lagi, kembali lagi. Jadinya angka nolnya ada ini 1, 2, 3 teman-teman. 3 angka penting. Kayak gitu ya kurang lebih. Lalu gimana semisal 0,10200? Nah, ini berapa angka pentingnya? Jawabannya adalah 5. Oke ya. Kalau teman-teman kurang paham, nanti coba ditanyakan saja. Lalu ada sedikit lagi tambahan teman-teman mengenai angka orde. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal orde ini apa, artinya kayak gini. Misalkan ada sebuah angka yang tulisannya misal 2 kali 10 pangkat min 1, atau misalkan 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini orde, dia orde. Ada angka sama ada 10 pangkat bla 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 gitu. Nah, aturan angka pentingnya juga agak berbeda sama yang lain. Misalkan kita ambil yang paling pertama ini ya, 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, angka pentingnya adalah, kalau aturan angka penting pada orde begini, angka yang berada tepat di kiri dari orde atau 10 pangkat bla 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 itu adalah angka pentingnya. Jadi dalam hal ini dia cuma 2, berarti 1 angka penting. Dan ini tidak berpengaruh misalkan 2 kali 10 pangkat min 3, min 3 ataupun min 4, min 5 seterusnya, dia tidak mempengaruhi angka pentingnya. Tetap kita ambil yang di kirinya aja. Oh, cuma 1 angka penting, kayak gitu deh. Misalkan juga 3,02 gitu kali 10 pangkat min 8. Ada berapa angka pentingnya? Jawabannya adalah 1, 2, 3. 3 angka penting. Begitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai konsep aturan angka penting. Berikutnya kita akan beralih mengenai operasi perhitungan pada angka penting. Baik, kita lanjut ke operasi perhitungan angka penting. Ada 2 jenis di sini. Ada penjumlahan pengurangan dan ada perkalian atau pembagian. Oke, mari kita beralih ke pertama ya, terkait penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada penjumlahan 2,32 ditambah 1,1. Misalkan ya, dijumlahkan deh. Kalau cara biasanya kan, oke, 2 turun, 3 tambah 1, 4, 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah 3,42. Nah, tapi kalau di aturan angka penting agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi dia kalau di aturan angka penting adalah seperti ini. Nah, ini kan kita apa ya teman-teman, sebenarnya ada konsep angka taksiran deh, tapi kayaknya agak-agak rumit kalau buat dipahami. Kakak buat jadi lebih sederhana aja gini. Kita melihat ada berapa banyak angka di kanan koma. Artinya kan ini kan koma kan, berarti ada berapa angka sih di sebelah kanannya. Yang pertama ini kan ada 1, 2, ada 2 angka di kanan koma ya. Sedangkan yang di sini adalah cuman 1. Dia cuman 1. Nah, hasil dari penjumlahannya ini kita hanya mengambil yang paling sedikit angka di kanan komanya atau angka di belakang komanya, sama saja. Jadi hasilnya ini kalau dalam aturan angka penting bukan 3,42 tapi 3,4 aja gitu. Karena kita cuma ambil hasilnya cuma harus ada 1 aja gitu di belakang komanya. Nah, dan ingat, kita ini ambil bukan cuma ambil 4 gitu, bukan, tapi kita namanya pakai apa? Pembulatan dia. Pembulatan. Misalkan untuk angka lebih kecil dari 5 kita bulatkan ke bawah. Misal dia 3,2. Nah, itu kita bulatkan jadi 3, jadi 3 aja gitu, 3. Atau misal 4,4. Nah, kita bulatkan jadi 4. Karena kurang dari 5. Sedangkan angka lebih besar dari 5 kita bulatkan ke atas. Misalkan 2,7. Ini kan lebih dari 5 ya, 7 ya. Kita bulatkan ke atas jadi 3.
Atau misalkan 6,6. Nah, itu kita bulatkan ke atas jadi 7. Sedangkan bagaimana kalau semisal dengan 5 sama dengan 5? Nah, kalau sama dengan 5 teman-teman, kita bulatkan ke atas jika dia ganjil, dan kita bulatkan ke bawah jika dia genap. Koreksi kalau kakak salah ya. Begitu ya teman-teman. Silakan buka kembali materi mengenai pembulatan yang pernah dipelajari. Kita lanjut ke aturan angka pentingnya. Oke. Kita kurang lebih contoh seperti ini ya. Kalau penjumlahan atau pengurangannya, ini sama. Kalau pengurangan juga begitu. Intinya kita mengambil angka yang paling sedikit, komanya gitu. Angka yang di sebelah kanan koma yang paling sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian atau pembagian. Kalau perkalian atau pembagian ini juga sedikit berbeda dibanding penjumlahan atau pengurangan. Maksudnya gimana? Gini ya, kakak kasih contoh soal. Misalkan 2 kali 3 dikali 1,2 deh, kayak gitu. Misalkan kita kali teman-teman. Ini kan 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. 2 kali 1, 2. 6, 7, 2. Ada 2 koma ya, jadi 2,76. Nah, umumnya kan hasilnya gini kan. Kalau cara biasa, oh hasilnya kak 2,76. Namun, di aturan angka penting, hasilnya ini hanya boleh memiliki angka penting yang hasilnya ini hanya boleh memiliki angka penting yang paling sedikit dari komponen yang dikalikan. Maksudnya gini hasilnya. Yang atas ini kan ada berapa angka penting? 2,3, ada 2 ya. Terus yang di bawah 1,2. Ada berapa angka pentingnya? Ada 2. Nah, ini kan 2 sama 2 ya, kebetulan sama aja. Yang paling sedikit yang mana? 2 dong. Artinya hasilnya ini harus yang paling sedikit cuma 2 angka pentingnya. Sedangkan kalau cara biasa tadi ini ada 1, 2, 3. 3 angka penting teman-teman. Jadi kita harus kurangi dengan cara pembulatan biar hasilnya tinggal 2 angka penting. Jadi hasil akhirnya adalah 2, nah ini kan 6. Artinya di atas 5 ya, lebih dari 5. Artinya kita bulatin ke atas, jadinya 2,8. Nah, ini adalah hasil akhirnya sesuai dengan konsep aturan angka penting. Begitu ya teman-teman ya. Intinya kita mengambil aturan angka paling sedikit angka pentingnya. Misalkan nanti dia tinggal 2,3 kali 1 deh kayak gini. Ini kan 3, 2, nah ini kita ambil yang paling sedikit aja. Ini kan cuma 1 angka penting, ini ada 2. Artinya hasil akhirnya hanya boleh 1 angka penting aja. Jadi ini kita harus bulatkan jadi 2. Itu aja hasilnya sesuai aturan angka penting. Begitu ya teman-teman ya konsepnya, baik penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian. Mari kita lanjutkan. Maaf. Berikutnya kita beralih bukan lagi mengenai perhitungan, kita sudah masuk ke ranah yang baru, disebut sebagai besaran dan satuan. Nah, ini menarik teman-teman, karena besaran dan satuan adalah hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kakak berikan contoh. Pernahkah teman-teman mencoba untuk mengukur tinggi badan teman-teman ataupun mengukur berat badan teman-teman? Ya, pernah kan ya? Baik saat di SD, di SMP ataupun SMA. Nah, misalkan tinggi teman-teman adalah, oh tinggi saya kak adalah 172 cm. Nah, 172 cm ini adalah sebuah cara teman-teman untuk mengungkapkan seberapa tinggi teman-teman. Dan ukuran ini kan ukuran kan? Dan ukuran ini adalah salah satu bagian dari besaran teman-teman. Sama juga dengan beratnya, misalkan beratnya saya adalah 52 kg. Dan ini juga ukuran untuk menyatakan seberapa berat saya gitu. Jadi kalau kita beralih ke konsep besaran, definisinya gini teman-teman. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Artinya gini deh.
Kalau misal tinggi bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka, itu dia besaran. Atau misalkan suhu gitu, dia bisa diukur, bisa kan pakai termometer dan dapat dinyatakan dengan angka, misalkan 27 derajat Celcius. Nah itu berarti dia juga merupakan sebuah besaran. Jadi konsepnya begitu deh. Dan dia juga punya satuan, kalau tinggi dia cm atau meter, kalaupun suhu dia Fahrenheit, Celcius, Kelvin dan sebagainya. Nah itu besaran ya teman-teman. Besaran ini banyak jenisnya. Kakak sebutkan perlahan ya. Ada panjang, ada suhu, ada kuat arus listrik, ada massa dan sebagainya. Dimana nanti kita akan bahas secara detail di slide berikutnya ya. Lalu ada konsep satuan. Nah, kalau satuan ini teman-teman udah pada tahu ya, misalkan kilogram. Kalau waktu satuannya apa? Second atau detik. Nah, kalau definisinya, satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Jadi ini ya tanda kuncinya ya, menyatakan hasil pengukuran. Jadi kalau berat badan cm, nah itu menyatakan hasil pengukurannya. Kalau misal saya tiba-tiba ukur berat badannya, tiba-tiba saya pakai aja, oh berat badan saya 52. Nah berapa? 52 apa? Bisa jadi panjang, bisa jadi kuat arus listrik, kan gak jelas kan. Makanya kita pakai satuan. Ketika saya pakai kilogram, maka ditahu, oh satuannya kilogram, maka ini pasti ini berat badan atau massa. Nah itulah guna dari satuan teman-teman. Gitu ya kurang lebih konsep besaran dan satuannya. Mari kita lanjut mengenai jenis-jenis besaran. Besaran dalam fisika terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Mari kita beralih ke yang paling pertama terkait besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Maaf. Artinya adalah artinya adalah besaran pokok ini yang totalnya ada 7 sorry. Yang totalnya ada 7 ini berdiri sendiri atau berdikari dan tidak terpengaruh sama besaran-besaran pokok lainnya. Misalkan ada 7 jenis besaran pokok. Ada panjang, satuan standar internasional atau SI adalah meter, lambangnya adalah M. Lalu ada massa, satuannya adalah kilogram, lambang satuannya adalah kilogram, kg sorry. Lalu waktu, satuan adalah second, lambang satuan adalah S. Suhu, satuan standar internasional adalah Kelvin. Jadi dia kalau suhu itu satuannya adalah Kelvin ya, yang standar internasional. Kalau di Indonesia dipakai derajat Celcius. Kalau di Amerika biasanya itu pakai Fahrenheit. Jadi internasionalnya atau bakunya adalah Kelvin. Lambangnya adalah K. Kuat arus adalah ampere. Nah, ini listrik nanti ya. Lalu ada jumlah molekul zat. Nah, ini kimia kalau teman-teman pernah pelajari kimia, mol gitu. Lalu ada intensitas cahaya, kandela, atau lambang satuannya CD. Ini bacanya gimana ya? Kandela atau candle ya. Entahlah ya, kurang lebih seperti itu deh. Itu adalah besaran pokok, teman-teman. Lalu bagaimana dengan besaran turunan? Nah, kalau besaran turunan itu adalah besaran yang terbentuk dari beberapa besaran pokok. Jadi besaran pokok itu digabung-gabungkan gitu. Hasilnya adalah besaran turunan. Dan jumlahnya ini sangat-sangatlah banyak. Bukan cuma yang ada di sini, masih banyak sekali. Yang dimana dia ketika seseorang menemukan persamaan baru, nah itu bisa membentuk lagi besaran turunan yang baru. Contoh paling simpelnya lah, misalkan kita punya besaran panjang. Teman-teman harus mengetahui perbedaannya ya. Besaran panjang sama panjang dalam hal misalkan di persegi panjang ini panjang, ini lebar. Nah, kalau besaran panjang itu ini bukan cuma panjang di sini, tapi bahkan lebar juga adalah besaran panjang. Karena apa? Karena satuannya meter. Intinya segala sesuatu yang memiliki satuan meter adalah panjang. Bahkan tinggi pun
Kalau satuannya meter, ya besaran panjang juga gitu teman-teman. Dipahami ya perbedaannya. Nah, misalkan ada besaran panjang, kemudian ada kita melihat sebuah persegi panjang ya. Ini kan kalau luasnya kan adalah panjang kali lebar ya. Kalau panjang ini kan satuannya apa? Meter. Lebar satuannya meter juga. Nah, kalau jadinya satuan digabungkan atau satuan luasnya adalah meter pangkat 2. Nah, ini kan terdiri dari apa? Dari besaran panjang, teman-teman. Ya kan? Besaran panjang kali besaran panjang atau panjang kali lebar. Sama gitu. Sama juga dengan konsep volumenya, yaitu meter pangkat 3. Sama juga dengan konsep misalkan kita ambil massa jenis. Massa jenis itu kan adalah massa di per volume. Satuannya adalah M, bukan satuannya, persamaan adalah M per V. Kalau M ini kan atau massa kan satuannya apa ya? Kilogram ya teman-teman. Kalau V ini atau volume satuannya kan meter pangkat 3 ya. Jadinya meter pangkat 3. Nah, kalau digabungkan hasil akhirnya jadi kilogram dikali meter pangkat min 3. Ini kan di bawah pembagi, naik jadi pangkat minus. Nah, ini kan gabungan dari besaran massa dan besaran panjang. Dihasilkan besaran turunan bernama massa jenis. Nah, itu maksudnya teman-teman. Makanya disebut besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari beberapa besaran pokok. Dan sama halnya dengan kecepatan, percepatan, gaya, usaha atau energi, tekanan, daya, dan momentum, serta persamaan lainnya. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi. Nah, kalau dimensi ini bukan kayak satu dimensi cuma titik, dua dimensi ada panjang ada lebar, tiga dimensi ada panjang ada lebar ada tinggi gini. Nah, memang definisinya secara teori, cara apa ya? Cara huruf, secara definisi memang sama, tapi kalau dimensi di fisika ini agak sedikit berbeda ya. Jadi gini nih. Dimensi di fisika itu adalah bentuk penulisan besaran. Jadi dia bentuk penulisan besaran. Gunanya apa? Gunanya untuk bisa mengetahui besaran pokok yang penyusunnya gitu. Besaran pokok penyusunnya. Jadi dia pakai lambang-lambang tertentu ya, lambang-lambang tertentu yang disebut sebagai lambang dimensi. Misalkan ini ada sesuai jumlah tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau besaran panjang, dimensinya adalah L besar. Ini dari bahasa Inggris artinya length, itu kan panjang kan. Lalu waktu. Nah, kalau waktu dimensinya adalah T besar atau time. Lalu kalau massa adalah M besar atau mass. Kemudian suhu adalah, nah ini theta bacanya ya, theta. Biasanya di sudut gitu. Tapi kalau dimensinya untuk menyatakan suhu, kan tidak mungkin pakai T lagi untuk temperatur. Soalnya udah ada waktu. Ya, makanya dipakai theta gitu. Oke, lalu arus listrik. Nah, kalau arus listrik ini pakai I besar. Kalau intensitas cahaya pakai J besar, jumlah zat adalah N besar. Itu adalah jenis-jenis dimensi. Kenapa ini penting dimensi? Karena ini teman-teman, kakak beri satu contoh ya, bagaimana pentingnya dimensi untuk kita bisa mengetahui penyusun dari besaran-besaran turunan yang dimana terdiri dari besaran pokok. Misalkan luas tadi, massa jenis ya, M per V. Nah, M per V ini kan masih rumus ya. Ketika kita masukkan persamaannya, satuannya, ini kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini kalau kita pakai satuan gini, ini nanti agak-agak rumit dan lebih rancu. Makanya kita pakai dimensi, jadi lebih mudah. Dimensi kilogram ini atau dimensi massa adalah M besar. Kemudian dimensi besaran panjang adalah L besar, jadinya L pangkat min 3. Nah, ketika M L pangkat min 3 ini lebih enak dilihat dan lebih mudah dipahami dibanding kita masih pakai satuan-satuan lagi. Ciri khas dimensi itu kita pakai tanda kurung begini dulu ya, baru pakai huruf besarnya gitu. Nah, itu ya teman-teman.
Dan soal-soal terkait dimensi ini sangat-sangat sering muncul dalam soal-soal SKB. Jadi silakan teman-teman pahami secara baik-baik terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini materi ada terkait konversi satuan. Sebenarnya dalam beberapa referensi tidak disampaikan, cuman kakak mau sampaikan aja. Karena ini nantinya jadi sangat-sangatlah penting untuk teman-teman memahami. Jadi gini, konversi satuan itu adalah sebuah upaya untuk mengubah satuan. Konversi ini kan mengubah ya, mengubah satuan gitu. Misalkan ada soal kayak gini, 21,5 inci sama dengan berapa sentimeter. Nah, ini kan kita mau ubah satuannya ya, dari inci kita ubah jadi sentimeter. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus kalikan dengan faktor konversi yang cocok. Faktor konversi itu mari kakak berikan contoh ya. Nah, sebelumnya kan ada nih ketetapan ya, bahwa 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. 1 inci sama dengan 2,54 cm. Yang artinya 1 sama dengan incinya kita turun. Dari awalnya kan kali nih. Ketika dia pindah ruas jadi bagi. Jadinya 2,54 cm per inci dia. Jadi di bawah ya. Kalau pindah ruas gitu teman-teman. Ingat kembali ya, kalau A tambah B ketika pindah ruas jadinya minus gitu. Sedangkan kalau perkalian jadi bagi dia. Misalkan A kali B sama dengan 1. Kalau pindah ruas jadi A sama dengan 1 per B. Begitu ya, ingat kembali materi-materi SMA-nya. Sama dengan ini juga teman-teman. 1 sama dengan 2,54 cm per inci. Nah, ini disebut sebagai faktor konversi. Sehingga tinggal kita kali aja nih. 21,5 inci. Inci dikali 1 kan. Kalau dikali 1 kan sama aja hasilnya kan. Tapi satu ya di sini adalah faktor konversi, yang dimana 1 sama dengan 2,54 dikali cm per inci, kayak gitu. Nah, inci per inci saling menghabiskan. Ibaratnya 2 bagi 2 habiskan. Kemudian tinggal ada 21,5 kali 2,54 cm. Hasilnya adalah, ini dikalikan aja, 21,5 kali 2,54 adalah 54,6. Satuan yang tersisa apa? Sentimeter. Nah, kita berhasil mengubah dari inci menjadi sentimeter. Itu maksudnya teman-teman ya, konversi satuan. Nah, ini penting karena dalam beberapa soal terkadang kita hanya diberikan satuan yang tidak baku kadang, dan kita harus mengubahnya sendiri menjadi satuan baku. Misalkan kita diberikan soal menjadi sentimeter, tiba-tiba pilihannya adalah meter. Nah, ini kan kita harus mengubahnya ya. Kalau gini kan masih mudah, tidak perlu diperlukan faktor konversi. Tinggal kita pakai aja tangga ini, tangga satuan. Ya, kalau nggak salah namanya itu. Yang dimana di sini ada kilometer, bla 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 bla, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, milimeter. Setiap naik 1 tingkat jadi bagi 10, setiap turun 1 tingkat dikali 10. Ingat lagi ya teman-teman untuk materi-materi ini. Jika teman-teman masih belum memahami ini, silahkan ingat kembali materi-materinya. Karena ini jujur kakak bilang penting ya untuk dipahami. Oke. Untuk teorinya telah kakak paparkan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencoba untuk mengerjakan soalnya satu persatu ya. Nah, soal pertama adalah terkait pembacaan pengukuran dengan menggunakan apa teman-teman? Nama alatnya? Mikrometer sekrup ya. Nah, ingat kembali kalau mikrometer sekrup cara membacaannya adalah X sama dengan X utama tambah X nonius, atau nilai pada skala utama ditambah nilai pada skala nonius. Nah, nilai pada skala utamanya ini berapa? Nilai pada skala noniusnya berapa? Mari kita lihat gambarnya ya. Ingat kembali bahwa nilai pada skala utama adalah nilai pada skala utama tepat
sebelum berjumpa dengan skala noniusnya. Ini kan 0, ini 5. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, seterusnya sampai 4, 4,5, 5, 5,5. Tepat di garis ini sebelum berjumpa adalah 5,5. Maka itulah nilai dari XU-nya. Ditambah X skala nonius. Ingat bahwa X pada skala nonius adalah X yang garisnya sejajar sama nilai pada skala utamanya ya. Ini kan 35 ya, ini 40. Berarti 35, 36, 37. Nah, ini sejajar nih sama skala utama. Jadi itu adalah XR-nya ya. Dan jangan lupa dikali sama 0,01. Kenapa harus dikali? Balik lagi ke materi tadi ya. Jadi tinggal dijumlahkan aja. 37 kali 0,01 kan jadinya 0,337 ya. 5,5 tambah 0,37 jadinya adalah 5,877. Nah, adakah hasilnya di sini teman-teman? Ada ya. Ini dia. 5,870 sama aja, atau 5,87 sama aja kok hasilnya. Satuannya apa? Milimeter ya kalau mikrometer sekrup. Nah, mudah ya untuk soal ini. Yang penting teman-teman memahami aja cara membaca dari masing-masing alat pengukuran atau instrumen pengukuran. Oke, mari kita beralih ke soal berikutnya. Nah, ini mengenai aturan angka penting teman-teman. Suatu pelat berbentuk segi 4 diperoleh panjangnya itu 5,45 cm. Lebarnya adalah 6,2. Maka luas plat tersebut menurut aturan penulisan angka penting adalah, nah, kalau luas kan adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 5,45. Lebarnya berapa? 6,2. Nah, dikaliin aja nih, dikali. Sebenarnya teman-teman, bahkan teman-teman ini tidak perlu mengalihkan untuk bisa mengetahui mana jawabannya benar. Karena ingat kembali aturan di angka penting bahwa hasil dari suatu perkalian ataupun pembagian, hasilnya itu akan mendapat angka pentingnya yang paling sedikit dari komponen yang pengalinya gitu. Ini kan dia ada berapa angka penting ini? Ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Yang ini ada berapa? 1, 2, ada 2 angka penting teman-teman. Artinya adalah hasilnya nanti pasti cuma punya 2 angka penting aja, yang paling sedikit ya. Jadi kalau punya 3 angka penting, nah itu pasti salah. 4 angka penting pasti salah. Ya udah, tinggal dilihat aja pada pilihannya. Set, mana dari kelima pilihan ini yang cuma punya 2 angka penting? Jawabannya adalah ini dia, A. Dia cuma punya 2 angka penting, itu 3 sama 4. Kalau pilihan masing-masing selanjutnya adalah ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, jawabannya A ya. Kalau misal teman-teman mau kalikan juga boleh kok. Hasilnya nanti kakak yakin adalah 33,79. Kayak gitu teman-teman. Mudah ya untuk perkalian maupun pembagian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini untuk penentuan dimensi teman-teman. Agak banyak ya. Ada luas, ada kecepatan guys, seterusnya. Mari kakak coba bahas untuk 3 pertama aja. 3 berikutnya kakak jadiin pembelajaran buat kalian. Silakan nanti dikerjakan ya. Mari kita beralih dari luas terlebih dahulu. Nah, luas itu langsung aja gini. Ingat kalau dimensi itu, untuk menentukan dimensi dari suatu pertanyaan, kita punya 3 step atau 3 langkah. Langkah pertama adalah tuliskan rumus. Ini langkah pertama ya. Langkah kedua adalah tuliskan satuannya. Langkah ketiga, tentukan dimensinya. Ingat,
rumus satuan dimensi. Sekarang kita lihat ke yang paling pertama, luas. Luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Satuannya apa? Meter pangkat 2. Dimensinya apa? Kalau meter artinya besaran panjang ya. Dimensinya berarti L dipangkat 2. Udah dapat deh. Lalu kecepatan. Kecepatan rumusnya apa? Jarak per waktu. Satuannya apa? Jarak kan meter. Kemudian waktu kan second atau detik. Nah, lalu dimensinya ini kan meter ya. Meter ini kan besaran panjang ya. Berarti L dikali, ini dikali ya. Second ini kan waktu. Dimensinya T besar atau time. Dikali T pangkat min 1. Ingat ya, tidak ada namanya dimensi L per dimensi T gini. Nggak ada nih. Harus dia sejajar. Makanya dikonversi jadi L dikali T pangkat min 1. Ingat kembali materi mengenai jika 1/A, maka ini adalah A pangkat min 1. Atau jika 1/A pangkat 3, nah ini adalah A pangkat min 3. Kayak gitu ya teman-teman. Semisal teman-teman lupa. Lalu untuk gaya, nah terakhir nih, gaya. Gaya itu persamaannya apa? Massa kali percepatan, M kali A. Satuannya apa? Satuannya adalah ini teman-teman, sudah ada ya. Sebenarnya ada kok cara ini. M ini kan kilogram ya, massa. Kemudian percepatan satuannya apa? Meter per second pangkat 2. Lalu kita masuk ke dimensinya. Kilogram. Dia apa? M dimensinya, massa. Lalu meter, artinya L. Lalu second pangkat 2. Karena dia di per, berarti dia di pangkat minus. T pangkat min 2. Nah ini teman-teman, mudah kok caranya. Ingat, rumus satuan dimensi. Silakan teman-teman lanjutkan untuk usaha, tekanan, dan daya. Oke, mari kita beralih ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini mengenai ini ya, tetapan Planck H adalah 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Dimensi tetapan ini adalah ingat kembali angkanya, persamaan atau rumus, kemudian beralih ke satuan, lalu beralih ke dimensi. Semisal udah ada satuannya, yang langkah pertama ini bisa langsung di skip aja, set, langsung masuk ke satuan. Satuannya apa? Joule second ya, Joule second. Nah, satuan Joule second ini masih belum sederhana teman-teman. Kita masih harus sederhanakan terlebih dahulu. Second kan udah ya, waktu berarti ya, dimensinya nanti T besar. Masalahnya Joule ini. Nah, Joule ini kan dari persamaan apa? Jadi kita harus ini lagi ya, kita cari dulu dimensi J ini. Nah, kita mengikuti stepnya. Rumus Joule ini energi, atau W sama dengan F kali S, atau gaya kali jarak. F ini kan M kali A dikali S. Satuannya, sekarang kan udah dapat persamaan ya kan. Sekarang satuannya M ini adalah kilogram. A ini adalah meter per second pangkat 2 dikali S. S di sini adalah jarak teman-teman, bukan waktu ya. S inilah jarak, masih persamaan. Artinya satuan adalah meter. Kita sederhanakan lebih sedikit lagi deh. Jadi kilogram, meter kali meter, meter pangkat 2 per second pangkat 2. Dimensinya jadinya apa? Dimensinya adalah M besar dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Nah ini masih dimensi Joule aja ya. Sekarang gimana kalau Joule second? Maka tinggal kita gabungkan aja. Jadinya M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2 dikali T pangkat 1. Ini kan second kan. Jadi hasil akhirnya adalah M dikali L pangkat 2 T pangkat min 1. Karena min 2 kalau pangkat begini jadi dijumlahkan aja pangkatnya ya. Ibaratnya A pangkat M dikali A pangkat N, jadinya A pangkat M tambah N, kayak gitu. Ingat lagi matematika.
Jadinya min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Ini dia hasilnya. ML pangkat 2 T pangkat min 1. Mana dia hasilnya? Set. Ini dia teman-teman. ML pangkat 2 T pangkat min 1. Nah, mudah ya. Ingat kembali kalau dimensi, rumus satuan dimensi. Oke. Terima kasih telah teman-teman menonton video ini. Semoga yang kalian pelajari sekarang bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan pada soal-soal lain. Jadi jangan berhenti pada soal-soal yang kakak sampaikan ini aja, tapi terapkan pada soal-soal lain ya teman-teman. Oke, kakak akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Udil, terima kasih.